Hukum Ohm, materi IPA SMP kelas 9. Rangkaian tahanan seri dan paralel. Rangkaian hambatan seri dan paralel. Kita akan membahas tentang rangkaian hambatan seri dan paralel. Lanjutan dari materi hukum Ohm. Rangkaian seri dan paralel adalah dua cara dasar untuk menyusun komponen listrik atau elektronik. Perbedaan utama antara keduanya adalah cara penyusunan komponennya, yaitu kalau rangkaian seri dia disusun secara berurutan, sementara kalau rangkaian paralel itu dihubungkan secara sejajar atau secara positif dengan positif, negatif dengan negatif ya. Kalau rangkaian seri positifnya dihubungkan dengan negatif komponen lainnya. Gitu. Nah, di sini kita akan membahas yang dirangkai seri itu hanya untuk hambatan listriknya ya. Karena nanti untuk yang lain kita akan bahas di topik yang lain. Topik ini kita akan bahas rangkaian hambatan seri atau resistensi seri ya. Dan rangkaian resistensi paralel. Nah, selain rangkaian seri dan rangkaian paralel, komponen listrik ini dapat juga dihubungkan dengan cara campuran ya, di mana dalam satu rangkaian itu ada rangkaian serinya dan ada juga rangkaian paralelnya. Rangkaian seri dapat kita kenali beberapa sifat dan karakter dari rangkaian seri sebagai berikut. Komponen disusun dan dihubungkan secara berurutan dari ujung ke ujung. Arus yang mengalir sama di seluruh komponen. Jadi jika diukur setiap komponen, maka arus yang mengalir di setiap komponen itu adalah sama. Nilai resistensi total lebih besar dari resistensi terbesarnya. Jadi kalau kita hitung nanti, 3 resistor yang dihubungkan secara seri akan menghasilkan nilai resistor pengganti itu lebih besar dari nilai yang paling besar. Misal contoh R1 adalah 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 adalah 4 ohm, maka hasil dari semuanya nanti, hasil RS-nya atau R totalnya selalu lebih besar dari 4 ohm atau dari nilai R yang paling besar. Di sini contohnya R1-nya 2, R2-nya 3, R3-nya 4, berarti yang paling besar adalah 4, maka nilai RS-nya pasti lebih besar dari 4. Begitu juga kalau misalnya nilai R yang paling besar di antara salah satu komponen itu adalah 10, maka nilai RS-nya pasti di atas 10. Jika satu komponen rusak, seluruh rangkaian akan tidak berfungsi. Jadi kalau misalnya ada 5 bola lampu yang kita rangkai secara seri, maka ketika salah satu bola lampunya putus atau mengalami kerusakan, maka 4 lampu yang lain akan tidak menyala juga. Walaupun 4 lampu itu masih tetap bagus, nggak rusak, tapi dia nggak bisa menyala dalam satu rangkaian itu. Karena apa? Karena seluruh rangkaian arus listrik akan terputus kepada seluruh komponen yang ada. Jadi salah satunya rusak, maka semuanya tidak berfungsi. Secara umum, kalau kita menggunakan lampu dengan rangkaian seri, maka nyala lampunya akan lebih redup dibanding dengan kalau kita menggunakan rangkaian paralel. Berikut ini ciri-ciri, sifat, dan karakteristik dari rangkaian paralel. Perhatikan gambarnya. Komponen disusun sejajar satu sama lain. Atau kalau misalnya komponennya mempunyai 2 kutub, positif dan negatif, maka seluruh
kutub positifnya akan digabungkan dengan kutub positif dari komponen yang lain. Begitu juga kutub negatifnya akan dihubungkan secara menyeluruh dengan kutub negatif dari komponen-komponen yang lainnya. Tegangan yang sama di seluruh komponen. Jika kita mengukur nilai tegangan pada masing-masing komponen, maka tegangannya akan sama. Ini berbeda dengan rangkaian seri tadi. Jika pada rangkaian seri itu adalah arusnya yang sama, maka di sini adalah tegangannya yang sama. Nilai total resistensi atau hasil resistor penggantinya akan lebih kecil dari nilai resistensi dari komponen yang paling kecil. Nah, misalkan R1-nya 2, R2-nya 3, dan R3-nya 4, seperti contoh nomor 1 tadi, maka hasil RS-nya atau R total serinya itu pasti lebih kecil dari R1, yaitu lebih kecil dari 2. Jika suatu komponen mengalami kerusakan, maka komponen yang lain dalam rangkaian tersebut masih bisa berfungsi. Contohnya misalnya jika 5 lampu yang kita sambungkan secara paralel, maka jika salah satu lampu mengalami kerusakan atau putus atau tidak bisa berfungsi, tidak menyala, maka 4 lampu yang lain masih tetap bisa menyala. Itulah kenapa di rumah-rumah atau di instalasi penerangan pabrik dan semua gedung-gedung menggunakan rangkaian paralel untuk menyambungkan lampunya. Nyala lampunya lebih terang. Nyala lampu pada rangkaian paralel akan lebih terang dibandingkan nyala lampu pada rangkaian seri. Jika sebuah resistor kita lambangkan sebagai berikut, seperti gambar di bawah itu ya, itu melambangkan sebuah resistor. Maka gambar rangkaian seri pada resistor adalah seperti gambar di samping. Jadi kalau 3 resistor kita sambungkan secara seri, maka gambar sambungannya akan seperti pada ilustrasi ini. Maka jumlah hambatan listrik yang dihasilkan dari rangkaian seri tersebut dapat kita cari dengan rumus. Rumusnya adalah R total atau biasa juga disebut dengan R seri atau RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sampai total berapa jumlah R-nya. Kalau di contoh gambar ini ada 3 resistor, maka kita jumlahkan R1 tambah R2 tambah R3. Kalau ada 10, maka R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6 tambah R7 sampai dengan tambah R10 ya, diteruskan sampai dengan tambah R10. Totalnya itulah yang merupakan nilai resistensi pengganti dari rangkaian seri. Rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, jika kita melihat lambang dari resistor adalah seperti itu juga, seperti rangkaian seri tadi, maka rangkaian paralel itu dapat digambarkan sebagai berikut. Perhatikan perbedaannya ya. Kalau pada rangkaian seri tadi, kutub 1 dengan kutub 2, rangkaian resistor 1 dengan resistor 2, resistor 3, itu dihubungkan secara berurutan. Nah, di sini kita menghubungkannya secara sejajar, maka dia disebut sebagai rangkaian paralel. Seperti ini dia gambarnya. Nah, maka untuk rangkaian paralel ini, jika kita ingin mencari jumlah hambatan pengganti dari semua rangkaian paralel itu, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. 1/R total, atau bisa juga disebut 1/R paralel, atau 1/RP, sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Perhatikan, karena di sini nilai semua hambatan R1, R2, dan R3 itu
adalah sebagai penyebut ya di dalam rumus ini. Maka jika nilai R1, R2, dan R3 itu berbeda, maka kita adalah pertama-tama adalah harus menyamakan penyebutnya dulu dengan cara-cara seperti yang kita telah pelajari pada penjumlahan atau pengurangan pecahan dalam matematika. Soal nomor 1, contoh soal nomor 1. Perhatikan rangkaian seri berikut ini. Situ R1 sama dengan 10 ohm, R2 35 ohm, R3 47 ohm, dirangkai secara seri. Tentukanlah nilai hambatan totalnya atau hambatan serinya atau RS atau RT atau disebut R total. Penyelesaian diketahui dari gambar kita lihat, diketahui R1 sama dengan 10, R2 sama dengan 35 ohm, R3 sama dengan 47 ohm. Jawab, R total sama dengan rumusnya R1 ditambah R2 ditambah R3. Langsung kita masukkan nilainya, R1 10, R2 35, R3 47. Sehingga R total sama dengan 10 ditambah 35 ditambah 47. R total sama dengan 92 ohm. Latihan soal nomor 2. Perhatikan rangkaian berikut ini. Perhatikan gambarnya ya. Ada 4 rangkaian, ada 4 resistor yang dirangkai secara seri. R1, R2, R3, dan R4. Tentukanlah nilai hambatan totalnya atau RS. Penyelesaiannya, pertama diketahui R1 sama dengan 24 ohm, R2 sama dengan 37 ohm, R3 sama dengan 19 ohm, dan R4 sama dengan 22 ohm. Jawab, karena rangkaiannya adalah rangkaian seri dan jumlah hambatannya adalah 4, maka kita menggunakan rumus R total atau RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Langsung masukkan nilainya. R total sama dengan R1-nya 24 tambah 37, R2 tambah R3-nya 19 tambah R4-nya 22. Sehingga persamaannya menjadi R total sama dengan 24 ditambah 37 tambah 19 ditambah 22. R total sama dengan 102 ohm. Soal latihan nomor 3. Perhatikan rangkaian paralel berikut ini. Perhatikan di situ gambarnya. R1, R2, dan R3 dihubungkan secara paralel, di mana R1 adalah 10 ohm, R2 adalah 30 ohm, dan R3 15 ohm. Tentukanlah nilai hambatan totalnya atau RT atau R total, atau karena dia paralel disebut juga RP atau R paralel. Langsung kita jawab, karena dia rangkaian paralel,
maka kita menggunakan rumus 1/RT sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Langsung masukkan nilainya. 1/R total sama dengan 1/R1 itu R1 10. Jadi 1/R1 sama dengan 1/10 tambah 1/R2 sama dengan 1/30 tambah 1/R3 sama dengan 1/15. Sehingga dia menjadi persamaannya 1/R total sama dengan 1/R10 tambah 1/R30 tambah 1/R15. Langsung saja kita selesaikan. Karena penyebutnya tidak sama, yaitu 10, 30, dan 15, maka kita gunakan menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK dari 10, 15, dan 30, yaitu 30. Maka kita dapatkan 1/R total sama dengan 3/30 tambah 1/30 tambah 2/30. 1/R total sama dengan 6/30. Perhatikan, karena penyebutnya sudah sama, yaitu 30, 30, dan 30, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya atau yang di atas ya. 3 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 1/R total sama dengan 6/30. Kemudian tinggal dikalikan silang. Hasil perkalian silangnya adalah 1 dikali 30 adalah 30, R total dikali 6 sama dengan 6R total. Jadi 6R total sama dengan 30. Maka R total sama dengan 30/6. Perhatikan 6-nya nyebrang sama dengan yang tanda kali jadi bagi ya. R total sama dengan 30/6 sama dengan 5 ohm. Soal latihan nomor 4. Perhatikan rangkaian paralel berikut ini. Kita lihat di gambar ada 4 resistor yang dirangkai secara paralel, yaitu R1 nilainya 5 ohm, R2 nilainya 10 ohm, R3 10 ohm juga, dan R4 20 ohm. Pertanyaannya, tentukanlah nilai hambatan totalnya atau R total. Langsung kita jawab, karena rangkaiannya adalah rangkaian paralel dan di situ ada 4 resistor, maka kita langsung masukkan rumus 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah 1/R4. Langsung kita masukkan nilai masing-masing resistornya. Di situ R1 5, R2 10, R3 10 juga, dan R4 20. Sehingga kita dapatkan rumusnya 1/R total sama dengan 1/5 tambah 1/10 tambah 1/10 tambah 1/20. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita menyamakan penyebut menggunakan KPK dari 5, 10, dan 20, yaitu adalah 20. Maka kita dapatkan 1/R total sama dengan 4/20 ditambah 2/20 ditambah 2/20 ditambah 1/20. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya atau di atasnya. Yang atasnya kita tinggal jumlahkan.
dengan penyebutnya tetap, yang di bawah tetap. Berarti 4 ditambah 2, tambah 2, tambah 1. Maka hasilnya 9. Berarti 1/R total sama dengan 9/20. Langsung dikalikan silang, R total kali 9 dapatnya 9 kali R total, 1 kali 20 dapatnya 20. Sehingga kita dapatkan 9 kali R total sama dengan 20. Maka R total sama dengan 20/9, karena 9-nya nyebrang sama dengan menjadi bagi, ya, kali jadi bagi. Jadi 20/9 sama dengan R total, atau R total sama dengan 20/9 sama dengan 2,2 ohm. Guru terbaik siap temani jalanmu, tak ada yang sulit, semua jadi